dan bersatu menghala arah tuju. Berlari ke hadapan, mengejar impian, memenuhi panggilan. Jadikan generasimu teguh walau apapun liku, apapun
Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Puji Tuhan pada pagi ini kita sekali lagi dapat bersama, bahkan juga beribadah bersama dalam ibadah online SAB Kota Kinabalu Likas pada pagi ini. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi ini, saya memetik maupun juga saya mengambil petikan firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8 sebagai dasar ibadah kita pada pagi ini. Ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur lewat kepada ibadah kami pada pagi ini atas kesempatan di mana Tuhan berikan bagi kami, bahkan juga memuji dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu sebagai dasar kami pada pagi ini. Biarlah kiranya kami yang bernafas secara khususnya umat-Mu memuji dan meninggikan kebesaran nama Tuhan. Dan biarlah kiranya kami terus tetap mengandalkan Tuhan dengan keadaan dan situasi kami saat ini. Dan biar kiranya Bapa dimanapun kami berada, secara khususnya jemaat-Mu yang ada di rumah, biar kiranya kami senantiasa mengalami ketenangan, damai sejahtera, bahkan juga sukacita daripada Tuhan. Dan biar kiranya hadirat-Mu nyata dan firman-Mu terus membentuk kami dan menguatkan kami. Bahkan juga puji-pujian yang dibawakan pada pagi ini terus menguatkan lagi iman kami dan meneguhkan lagi iman kami, sehingga kami terus menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan, bila kiranya semuanya ini meninggikan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami memulai ibadah kami pada pagi ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Buat bangsaku Malaysia, Bapa, aku memohon belas kasihan-Mu di bangsaku. Malaysia dalam hatiku, dalam fikiran-Mu, dalam rencana-Mu, Bapa. Malaysia dalam hati-Mu, dalam fikiran-Mu, dalam rencana-Mu, Bapa. Bapa, pasti Engkau lakukan yang terbaik. Engkau lakukan yang terbaik buat kami di Malaysia, di tanah tercinta. Malaysia dalam hatimu, dalam fikiranmu, dalam rencanamu, Bapa. Malaysia dalam hatimu, dalam fikiranmu, dalam rencanamu, Bapa. Bapa, pasti Engkau lakukan yang terbaik. Pasti Engkau lakukan yang terbaik buat kami di Malaysia, di tanah tercinta. Oh, pasti
tercinta. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, perkongsian firman Tuhan bertemakan pada pagi ini adalah kemenangan atas Yeriko. Sekali lagi, kemenangan atas Yeriko. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini dipetik dalam kitab Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang kelima. Sekali lagi, Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang kelima. Saya membacanya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan boleh melihat maupun mengikutinya pembacaan ini dalam Alkitab yang ada pada Anda masing-masing. Yosua pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga yang kelima. Ayat yang pertama. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Tuhan memberkati. Kuasa kasih Allah tercurah, bumi dipenuhi kasih-Nya, kegelapan dikalahkannya. Tuhan ingat umat-Nya, Tuhan sayang umat-Nya. Surga bumi bersorak, sebab Dia hadir di sini. Yesus cinta umat-Nya, Yesus sayang umat-Nya.
Jemaat Tuhan yang saya kasihi, pada pagi ini ada beberapa doa syafaat yang perlu kita doakan bersama. Dan yang pertama, doakan kesejahteraan negara Malaysia dan doakan agar hak-hak Sabah dan Sarawak serta isu yang berkaitan dengan kepentingan kedua-dua negeri ini diberi perhatian serius oleh kerajaan. Itu yang pertama, kita doakan untuk kesejahteraan negara Malaysia. Dan yang kedua adalah ucapan syukur kerana semakin ramai rakyat maupun juga umat Malaysia yang sudah menerima suntikan vaksin dengan lengkap. Kita doakan agar semua ini berpanjangan dan semua ini memberikan satu impak yang besar, baik khususnya dalam keadaan situasi kita saat ini. Dan kita doakan juga yang ketiga adalah kita doakan agar rakyat tidak leka terhadap SOP dan bila kiranya mereka terus-menerus mematuhi SOP meskipun sudah menerima vaksin dengan lengkap. Kita doakan juga perlindungan bagi golongan yang tidak dapat divaksin disebabkan faktor kesihatan, juga bayi dan kanak-kanak di bawah 12 tahun. Dan yang keempat adalah kita doakan para muda-mudi yang telah mengikuti konferensi PMM serta online baru-baru ini agar iman mereka terus bertumbuh dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir adalah kita doakan pembukaan sekolah secara berperingkat mengikut fasa PPN. Dan kita doakan juga para murid, guru-guru dan ibu bapa penjaga agar dapat bersedia dan dilindungi sepanjang sesi persekolahan secara bersemuka. Nah, mari kita berdoa bersama dan bahan doa yang saya sudah katakan sebentar tadi itu akan terpapar dalam skrin kita masing-masing. Dan bila kiranya kita berdoa, kita satukan hati kita untuk bersyafaat bersama pada pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu ya Tuhan dengan penuh ucapan syukur lewat dalam setiap apa yang kami alami saat ini. Kami ucap syukur ya Bapa dan kami berdoa secara khususnya untuk kesejahteraan negara Malaysia. Kami doakan ya Bapa dengan apapun yang sudah dibincangkan, apapun yang sudah diputuskan baik dalam kepimpinan kerajaan yang baru saat ini, biarlah kiranya itu semua untuk mendatangkan kebaikan bagi Malaysia maupun Sabah dan Sarawak. Hamba-Mu berdoa ya Bapa bagi kepimpinan tertinggi secara khususnya bagi kerajaan Malaysia. Pakailah mereka ya Tuhan dan urapilah mereka dan biarlah kiranya Tuhan mereka terus mengalami ketenangan dan damai sejahtera. Dan apapun yang mereka putuskan ya Bapa, kami percaya mereka terus memutuskan sesuatu yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Kami juga Bapa mengucap syukur kerana semakin ramai yang sudah menerima suntikan lengkap vaksin. Kami juga berdoa ya Bapa agar kelompok ini dapat dicapai secara khususnya yang belum sempat menerima vaksin, agar kelompok ini juga tercapai, tersasar maupun juga mereka mendapat vaksin untuk penuh secara khususnya dan dimanapun mereka berada ya Bapa, bila kiranya mereka memiliki hati yang terbuka untuk menerima vaksin ini. Karena ini adalah untuk kebaikan bersama, bukan saja untuk diri mereka tetapi untuk orang lain juga. Kami juga berdoa ya Bapa para frontliner secara khususnya yang menangani isu maupun juga yang menangani vaksinasi ini, biarlah kiranya Bapa Engkau terus memakai mereka, melindungi mereka, biarlah kiranya mereka terus mendapat kekuatan dimanapun mereka berada saat ini, biarlah mereka terus mendapat kekuatan yang luar biasa yang datang daripada Tuhan. Kami juga ingat ya Bapa bagi mereka yang ada di hospital maupun juga para doktor dan para nurse, kami mohon ya Bapa biarlah kiranya perlindungan Tuhan terus melindungi mereka, mereka senantiasa dinaungi dan dijaga oleh Tuhan secara pribadi. Kami juga ya Bapa berdoa agar rakyat Malaysia secara khususnya tidak leka dan terus mematuhi SOP meskipun sudah menerima vaksin yang lengkap. Kami berdoa ya Bapa bagi perlindungan bagi golongan yang tidak dapat divaksin disebabkan faktor kesehatan maupun juga bayi dan kanak-kanak. Bila kiranya Bapa, kami percaya ada masanya mereka secara khususnya untuk mendapatkan vaksin dengan lengkapnya. Pakailah mereka ya Bapa, dan bila kiranya mereka senantiasa berjaga-jaga dan mereka senantiasa tidak leka dengan keadaan dan situasi dan mematuhi SOP-nya dengan sesungguhnya. Kami juga ya Bapa mengucap syukur kerana baru-baru ini konferensi PMM sudah pun berlangsung dengan jayanya dan kami ucap syukur lewat daripada firman-Mu yang telah disampaikan beberapa hamba-Mu dan bila kiranya Bapa Engkau terus memakai hamba-hamba-Mu ini yang telah menyampaikan firman-Mu ini, bila kiranya kami yang mendengar juga, anak-anak muda yang mendengar juga, siapapun yang mendengar firman Tuhan yang telah diberitakan terus-menerus menguatkan kami dan meneguhkan lagi iman kami.
Dan biarlah kiranya Bapa, PMM SIB Sabah keseluruhannya dimanapun mereka berada, mereka senantiasa dikuatkan, mereka senantiasa didorong, dan mereka senantiasa diteguhkan dengan keadaan situasi yang sangat mencabar saat ini, yang memberikan kekuatan bagi mereka dan kami semua adalah melalui kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk mendoakan secara khususnya pembukaan sekolah secara berperingkat. Kami berdoa ya Bapa, baik para guru-guru, para murid, baik ibu bapa maupun penjaga, agar dapat bersiap sedia maupun juga mereka senantiasa dilindungi sepanjang sesi persekolahan secara bersemuka. Kami berdoa ya Bapa bagi kepimpinan secara khususnya baik guru-guru, bila kiranya hikmat daripada Tuhan turun atas mereka, dan para pelajar juga mendapat ketenangan dan damai sejahtera di saat menduduki maupun juga di saat mereka memulakan persekolahan mereka. Terima kasih Bapa, dan biarlah kiranya setiap doa yang kami panjatkan pada pagi ini, semuanya itu biarlah kiranya kehendak Tuhanlah yang jadi, dan biarlah kiranya Tuhanlah yang berkarya dan bekerja dalam kehidupan para setiap yang kami doakan sebentar tadi. Dan biarlah kiranya Bapa, nama-Mu terus dimuliakan dan nama-Mu terus diagungkan di bumi sama seperti di surga. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami hanya di atas nama Tuhan kami Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kau berikan segalanya bagiku saat ku jauh darimu. Pengorbananmu Yesus, bukti kasih termegah. Kau mengangkatku dari lembah kelam. Kau sumber segalanya bagiku. Kasih-Mu memenuhiku. Kasih yang menyatukan, tak lagi terpisahkan. Tangan-Mu teguh memegangku. Kini Kau ada di dalamku, dan ku ada di dalam-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, menjadi sungai kehidupanku. Kasih-Mu megah memulihkanku, mematahkan setiap belenggu. Jiwaku hanya mampu tersungkur di dalam indahnya kasih-Mu. Sumber segalanya bagiku. Kasih-Mu memenuhiku. Kasih yang menyatukan, tak lagi terpisahkan. Tangan-Mu teguh memegangku. Kini Kau ada di dalamku, dan ku ada di dalam-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, menjadi sungai kehidupanku.
tersungkur di dalam indahnya kasih-Mu. Ku menang dalam tangan-Mu, bukti anugerah karya kasih-Mu, rencana-Mu nyata di hidupku, kasih-Mu termegah sempurna di hidupku. Kini Kau ada di dalamku, dan ku ada di dalam-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, menjadi sungai kehidupanku. Kasih-Mu megah memulihkanku, mematahkan setiap belenggu. Jiwaku hanya mampu tersungkur di dalam indahnya kasih-Mu. Jiwaku hanya mampu tersungkur di dalam indahnya kasih-Mu. Jiwaku hanya mampu tersungkur di dalam indahnya kasih-Mu. Hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Tersungkur dalam kasih-Mu yang besar. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, berkisar tentang kemenangan. Masih di bawah tajuk besar, yaitu tentang kemerdekaan. Untuk mencapai kemerdekaan, kita harus melalui suatu situasi yang mana kita harus tempuhi itu dan harus menang. Demikianlah yang akan kita pelajari pagi hari ini berkaitan dengan hidup orang Israel di tengah-tengah sejarah bagaimana mereka dipimpin oleh Allah keluar daripada Mesir dan akhirnya menawan atau menakluki tanah perjanjian yang dimaksudkan oleh Tuhan. Mari kita melihat kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-5. Yosua pasal yang ke-6 ayat pertama sampai ayat yang ke-5 sebagaimana yang telah dibaca sebentar tadi, namun saya mengulang bacanya supaya kita dapat mengikuti jalan cerita kisah ini. Ayat yang pertama berkata demikian, dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu,
maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus membanjatnya. Maka masing-masing langsung ke depan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam dan melalui hidupnya. Jemaat Tuhan, mari kita tunduk bersama dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Kami datang kepadamu ya Tuhan, penuh dengan pengucapan syukur untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami, di mana kami dapat duduk diam untuk mendengar dan belajar kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan ini. Dan kuasa Roh Kudus menguasai kami, menjamah hati kami, pendengaran kami, sehingga kami fokus terhadap firman-Mu dan mengerti tujuan dan maksud-Mu bagi setiap kehidupan kami. Dimanapun kami berada, apakah di tengah kesibukan, atau bersama dengan keluarga, atau di pejabat masing-masing, dengan suasana yang tenang. Satu hal yang sama kami pohon, kuasa Roh Kudus menjamah hati kami, sehingga kami memahami apa yang harus kami ketahui pagi hari ini, dan permuliakanlah diri-Mu ya Tuhan di tengah-tengah pemberitaan ini. Jamah hati, pikiran hamba, kata-kata hamba yang menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat disampaikan selaras dengan kehendak Tuhan saja, dan Engkau dipermuliakan serta diagungkan tinggi. Andai kata ada kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat pendengaran kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Biar kami tenang di kaki-Mu ya Tuhan dalam mendengar pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, kami telah pun berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sebagaimana yang saya katakan sebentar tadi, bahwa kita akan mempelajari suatu tema yang berkaitan dengan kemenangan, masih dalam skop tema kita pada bulan ini, berkaitan dengan kemerdekaan. Situasi yang dihadapi oleh orang-orang Israel dalam konteks ayat ini adalah situasi yang sangat sulit, yang hampir tidak dapat diterima oleh akal sehat. Mengapa demikian? Sebab dalam konteks ayat ini, Allah memerintah dengan menyuruh Yosua memimpin bangsa Israel ini menawan kota Yeriko dengan satu strategi yang tidak masuk akal, yaitu menawan kota ini hanya dengan mengelilingi kota itu sekali sehari selama 6 hari. Tidak ada apa yang dibuat selain daripada mengelilingi kota itu. Dan Yosua melarang bangsa ini untuk berkata-kata atau untuk bersorak selama 6 hari. Dengan diam-diam dipandu oleh 7 orang imam dengan tiupan sangkakala yang sederhana bunyinya. Begitulah orang Israel mengelilingi kota ini sekali sehari selama 6 hari. Tetapi sampai pada ke-7 hari, mereka harus mengelilingi kota ini sebanyak 7 kali. Bayangkan betapa letih, betapa penatnya umat Israel ini. Ia dikelilingi, kota ini dikelilingi bukan oleh tentara saja, tapi seluruh umat Israel. Ada beberapa ahli tafsir mengatakan jumlah orang Israel itu mencecah sampai 1 juta orang. Ada pula yang berkata 700 orang, 700.000 orang, ada pula yang berkata 500.000 orang. Walaupun anggapan mereka berbeza, yang jelas adalah penduduk ataupun jumlah orang Israel yang terlibat dalam mengelilingi kota ini sangat ramai sekali. Bayangkan mengelilingi kota Yeriko sebanyak 7 kali pada hari yang ke-7. Itu sangat meletihkan. Tetapi Tuhan berkarya di luar daripada anggapan dan kemampuan manusia. Genap 7 kali mengelilingi, maka akhirnya Allah memohon, meminta dan menyuruh Yosua agar umat ini bersorak dengan mengatakan Tuhan telah menyerahkan kota ini kepada kami. Hanya dengan laungan. Tetapi sebelum itu mereka mengelilingi. Apa maksud semuanya ini? Selama mereka mengelilingi kota ini,
Allah melihat sejauh mana integriti umat ini. Mentaati ataupun tidak, mengikuti ataupun tidak suruhan dan permintaan Tuhan kepada bangsa ini. Ternyata kota itu runtuh tanpa peperangan. Ternyata kota itu hancur, pintu gerbangnya hancur, yang memungkinkan orang Israel boleh memasuki kota itu dan menawan kota itu. Sejauh itulah pimpinan Tuhan kepada umat Israel ini. Sehingga kita bertanya, apa yang memungkinkan umat Israel ini dipimpin oleh Tuhan? Apa yang menyebabkan Tuhan mau supaya umat Israel ini menawan kota itu dengan mendudukinya? Nah, kita harus flashback kembali kepada sejarah lampau bahwa Allah telah berjanji kepada bangsa Israel ini untuk memberi 3 janji berkat yang selalunya kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-12, di mana Allah telah berjanji kepada nenek moyang orang Israel ini, yaitu Abraham, dengan 3 janji berkat. Yang pertama adalah janji keturunan, yang kedua adalah janji security, perlindungan, dan yang ketiga adalah janji tentang aset atau harta. Itulah tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi tidak semudah itu Tuhan memberikan atau menggenapi janji ini kepada umat Israel ini. Selama itu, umat Israel telah ditawan sebagai hamba di tanah Mesir. Ini adalah keturunan yang pertama. Ditawan, kemudian dijadikan hamba di tanah Mesir. Nah, mereka harus belajar bahasa Mesir, budaya Mesir, kepercayaan Mesir sebagai hamba. Dan mereka kehilangan status sebagai bangsa. Lalu keturunan yang kedua adalah orang Israel yang lahir di tanah Mesir. Keturunan ini tidak melihat tanah Israel ataupun dari mana mereka berada, dan mereka harus kemana, karena mereka lahir di Mesir sebagai orang Mesir, padahal orang Israel atau orang Yahudi, kemudian belajar budaya orang asing ini, belajar bahasa, belajar kepercayaan. Keturunan kedua ini adalah pio, seperti tulin orang Mesir, karena lahir di Mesir, membesar di Mesir. Lalu keturunan yang ketiga adalah mereka yang dipanggil keluar di bawah pimpinan Musa. Keturunan ketiga ini adalah orang yang juga menguasai budaya pemikiran, dengan kata lain dipengaruhi oleh kepercayaan kafir Mesir. Mereka inilah yang selalu menentang Musa di tengah perjalanan keluar daripada Mesir menduduki tanah perjanjian. Di tengah-tengah perjalanan ini mereka menempuh banyak perkara yang membolehkan mereka memberontak kepada Musa, dan itu sangat jelas. Sebab itu bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan tentang 3 janji berkat ini adalah bangsa yang harus dimurnikan. Keturunan yang ketiga inilah yang berada di padang gurun atau di tanah yang lapang, yang tidak punya apa-apa. Untuk apa mereka berada di tanah yang lapang seperti ini selama 40 tahun? Bukan 4 tahun, tapi 40 tahun. Mengapa Tuhan membiarkan bangsa ini berada di tanah padang balantera yang begitu luas dan sangat-sangat membuat mereka bosan tinggal di tanah yang lapang? Mengapa? Satu tujuan Allah adalah bangsa yang dijanjikan oleh Tuhan ini harus dimurnikan, harus meninggalkan kepercayaan ataupun pengaruh-pengaruh orang asing, khususnya kekafiran Mesir. Mereka harus dimurnikan dulu. Itulah syarat kelayakan mereka harus tinggal di tanah perjanjian. Tetapi keturunan yang ketiga ini pada akhirnya sejarah mencatat mati semua. Yang lahir di tengah-tengah padang itu adalah keturunan yang keempat. Mereka ini disebut sebagai orang yang belum disunat
atau belum ditandai sebagai umat pilihan Allah. Lalu akhirnya Yosua menyunat anak-anak yang lahir di tengah-tengah tanah yang lapang, tanah yang tandus, dengan kata yang lain di padang belantara ini. Lalu mereka inilah yang telah dididik oleh Yosua tentang artinya iman kepada Tuhan yang hidup. Keturunan yang keempat ini tidak pernah melihat tanah Mesir, malah tidak pernah belajar tentang kepercayaan orang Mesir. Keturunan yang keempat ini adalah keturunan yang baru, yang dididik oleh Yosua, dipimpin oleh Yosua, sejauh mana mereka berada di padang belantara ini untuk menuju ke tanah perjanjian. Keturunan keempat inilah yang pada akhirnya menduduki tanah perjanjian. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, cerita itu terdapat dalam Kisah yang baru saja kita baca sebentar tadi, di mana ketika Yeriko mendengar orang Israel datang untuk menawan kota itu, mereka menutup pintu gerbangnya. Kata pintu gerbang ini adalah satu-satunya jalan masuk ke dalam kota itu. Jika pintu ini ditutup, maka orang di dalam tidak bisa keluar, tidak juga dapat masuk ke dalam. Dan akhirnya Yeriko bertahan, berhadapan dengan serangan orang Israel. Nah, ketika itulah umat Israel menunggu apa yang harus dilakukan. Mereka harus menang, menawan kota yang dijanjikan itu. Tapi strategi penawanan ini tidak masuk akal. Selalunya suatu bangsa kalau menawan satu bangsa yang lain, mereka harus menggunakan strategi perang. Harus berperang dengan pedang, dengan tombak, dan akhirnya menawan tempat yang ditargetkan itu. Tetapi ini tidak. Allah memerintah orang Israel supaya berkeliling, mengelilingi kota ini. Ini satu strategi yang tidak masuk akal. Kalau ada satu negara untuk menawan satu negara, lalu mereka hanya mengelilingi kota-kota yang terdapat dalam negara itu tanpa berperang, ini satu strategi yang gila. Boleh dikatakan tidak masuk akal dan tidak ada di dalam strategi perang, dan memang betul. Tujuan Allah, seperti yang saya katakan tadi, hanya melihat sejauh mana integriti orang Israel mempercayaikah, mengikutikah, mengimanikah kata-kata Tuhan kepada mereka di tengah-tengah situasi yang tidak masuk akal ini. Akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang supernatural. Allah sendirilah yang berperang di depan umat Israel menawan kota Yeriko. Saya bagikan kepada 3 bagian bagaimana kemenangan atas Yeriko ini diraih oleh orang-orang Israel. Yang pertama, pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, ia berbicara tentang suatu istilah, yaitu keyakinan. Yakin pada kehendak Allah. Allah berbicara, Allah menyuruh. Orang Israel mendengar, masuk akalkah tidak apa yang dikatakan oleh Tuhan ini? Bolehkah dipercayai atau tidak? Sebab apa yang kita lakukan ini lain daripada strategi perang. Hanya mengelilingi, tidak masuk akal, ini kerja orang bodoh. Tetapi Allah ingin melihat apakah mereka yakin terhadap apa yang Tuhan katakan ataupun tidak. Tadi saya berkata, mereka ini adalah keturunan yang keempat. Lahir di padang gurun, tidak pernah melihat tanah Mesir, tidak terpengaruh dengan Allah Mesir atau kepercayaan Mesir, tapi mereka belajar tentang Tuhan yang mereka sembah. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa ini. Salah satu daripada apa yang mereka lihat di tengah-tengah padang gurun itu adalah kehadiran Allah. Sejarah mencatat Allah siang dan malam hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Allah lah yang menjadi pemerintah
bangsa Israel ini. Dan itu disebut sebagai suatu kerajaan teokrasi, bukan demokrasi. Demokrasi adalah manusia yang memilih pemimpinnya. Tapi kalau teokrasi, Allah sendirilah yang menjadi pemimpin bangsa ini. Dan itulah yang dilihat oleh keturunan yang keempat ini. Keturunan yang keempat ini melihat begitu besarnya perbuatan Allah. Dan selama 6 hari mengelilingi kota Yeriko, sampai kepada hari yang ketujuh, mereka ternyata yakin bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang luar biasa. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah menyerahkan kota Yeriko dan segala isinya kepada umat Israel, menyerahkan begitu saja dengan laungan, sorakan yang begitu kuat, dipandu atau berdasarkan kepada iman atau keyakinan mereka kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, ini mendidik kita bahwa di tengah-tengah kemustahilan, Allah mampu dan Allah dapat serta senantiasa berkarya. Di tengah-tengah perkara yang mustahil sekalipun, Allah mampu melakukan sesuatu sehingga umatnya hanya melihat dan meyakini saja. Dari analisis perbuatan Allah ini, kita mendapati bahwa Allah menuntut iman Israel. Bahwa apa yang dikatakannya pasti akan terjadi. Tidak ada yang tidak terjadi. Allah berkata, maka jadilah. Seperti apa yang ia katakan pada kitab Kejadian terhadap alam ini. Allah berfirman, Allah berkata-kata, maka jadilah. Dan hal itu tidak pernah berubah. Sampai dalam konteks orang Israel menawan kota Yeriko ini. Israel harus sepenuh hati berharap kepada Allah. Keyakinan pada janji Allah adalah syarat mencapai kemenangan atas Yeriko. Saudara sekalian, sejauh mana Anda yakin terhadap kekuasaan Allah? Sejauh mana kita yakin terhadap perbuatan Allah dalam situasi yang kita alami? Khususnya dalam konteks kita sekarang ini. Mustahil bukan untuk melakukan sesuatu, tetapi Allah mampu melakukannya. Allah ingin supaya integriti kita di hadapannya senantiasa terpelihara. Kita tidak tahu bila pandemi COVID-19 ini akan berakhir, tapi anggaplah selama kita menempuhi semuanya ini adalah maksud Allah bagi kita untuk dimurnikan. Kita baru saja hampir mencapai 2 tahun dalam situasi pandemi COVID-19. Umat Israel 40 tahun berada di padang gurun. Allah ingin memurnikan bangsa Israel ini. Bayangkan kalau Tuhan mengizinkan pandemik ini 40 tahun, kemana kita pergi? Apakah kita mampu memurnikan iman kita, belajar di kaki Tuhan tentang Allah yang luar biasa dan maha kuasa itu? Iman saya adalah Allah yang kita sembah, Allah yang juga disembah oleh umat Israel tidak pernah berubah. Kuasanya luar biasa. Ia dapat melakukan sesuatu yang tidak masuk akal bagi manusia, termasuklah situasi kita saat ini. Yang kedua, kemenangan atas Yeriko pada ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-21. Ayat yang ke-8 berkata, segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalan maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikut mereka. Dan sampai kepada ayat yang ke-21. Ayat ini berbicara tentang ketaatan dan kesetiaan pada kehendak Allah. Yang pertama adalah keyakinan. Sekarang ia berbicara tentang ketaatan. Keyakinan adalah dimiliki oleh seseorang tentang Allah yang ia percayai, bersifat pribadi, walaupun belum menuntut tindakannya. Tapi ketaatan dan kesetiaan itu adalah suatu tindak balas orang yang mempercayai Allah melakukan sesuatu yang disuruh atau yang diperintahkan. Maka sejauh mana ketaatan
dan kesetiaan orang itu kepada Allah yang ia sembah. Ternyata ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Allah itu ditandai dengan mengikuti apa yang Yosua katakan kepada bangsa ini. Yosua memberikan perintah, suruhan, amanat kepada bangsa ini untuk melakukan apa yang Tuhan katakan kepadanya, dan bangsa ini mengikuti, dan itu adalah suatu tanda dalam kehidupan umat Israel atau bangsa Israel dalam mentaati dan setia kepada kehendak Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata setiap hari pun kita mendengar, bahkan selalu mendengar perintah, arahan pemimpin-pemimpin kita. Sejauh mana kita mentaati atau setia kepada apa yang dikatakan itu, sebenarnya itu adalah lambang kesetiaan kita kepada Tuhan yang kita sembah, sebagaimana umat Israel ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan langkah-langkah penghancuran kota Yeriko, strategi yang saya katakan tadi. Sungguh mengesankan bahwa orang Israel bersikap taat kepada Allah, walaupun itu tidak masuk akal. Berkali-kali saya katakan tadi, tidak masuk akal tindakan Allah ini. Tidak ada dalam strategi perang. Tapi umat Israel tidak menghitung-hitung dan tidak mengira serta tidak mengkaji apa yang Tuhan katakan. Karena terlebih dahulu mereka sudah mempercayai apa yang ia lakukan selama 40 tahun di padang gurun itu. Semuanya berlaku sesuai dengan kekuasaan Allah. Allah yang kita sembah itu adalah luar biasa. Dari dulu, sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Nah, saudara sekalian, pada hari ke-7 dari pembacaan ini, mereka mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Kota itu kokoh, kota itu kuat, tapi diserahkan Tuhan kepada Israel dan dihancurkan. Yosua taat pada perintah Tuhan. Ia tidak berdolak-dalik. Ia tidak bertanya atau kompromi mengenai apa yang terjadi. Ia tidak berpikir, mengapa Tuhan mengarahkan saya untuk melakukan ini. Yosua sungguh-sungguh taat pada amanat Tuhan bagi dirinya dan bangsa Israel. Maka ketaatan dan kesetiaan itu sebenarnya adalah terletak kepada sejauh mana kita melakukan terhadap apa yang kita imani. Saudara-saudara yang saya kasihi, analisis daripada ayat 8 hingga 21 yang kita baca sebentar tadi, itu berbicara bahwa mereka atau umat Israel ini berbaris bukan untuk menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka. Berbaris mengelilingi kota Yeriko itu. Bukan menunjukkan keberanian dan kekuatan mereka, tapi mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada akhirnya kota ini dikhususkan Tuhan untuk dimusnahkan. Nanti kita berbicara lebih lanjut mengapa Tuhan khususkan kota ini untuk dihancurkan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kota ini dihancurkan, hanya satu keluarga saja yang diselamatkan, yaitu perempuan yang bernama Rahab. Rahab fungsinya, tugasnya waktu itu adalah perempuan tunasusila. Dengan kata yang kasar, perempuan sundal. Ia adalah perempuan yang tidak dipandang di mata masyarakat sebab perbuatannya. Tapi di balik kejahatan hidupnya terselit suatu kerinduan. Tertanam suatu kepercayaan. Terbit suatu kepedulian. Ia menyambut dua pengintai atau dua intelijen daripada bangsa Israel ini yang melihat keadaan sebenarnya kota Yeriko. Dan mereka diberkas. Tetapi perempuan ini melihat dua pribadi ini adalah hamba Tuhan
yang perlu dilindungi, perlu disembunyikan, dan perlu diselamatkan. Kemudian, walaupun ia merasakan dia adalah orang berdosa, apakah Tuhan masih mengingini atau menerima saya dengan berbuat baik kepada hamba Tuhan ini? Dia menyembunyikannya sehingga mereka luput atau terhindar daripada dikesan. Dalam perbuatannya ini pada akhirnya Tuhan melihat Rahab sejahat manapun manusia, memang ada suatu titik yang tidak dapat dilihat dalam kehidupan manusia, yang pada akhirnya terbit suatu kesadaran. Sebab itu saya meyakini sejahat manapun manusia zaman sekarang, ada satu waktu dia akan berubah bila Tuhan berbicara dalam hatinya yang sekeras batu itu. Saudara sekalian yang saya kasihi, Anda yang merasa Anda berdosa, Anda yang perbuatannya ini dan itu, mungkin lebih daripada perempuan ini, Rahab ini, yang dikatakan perempuan sundal, tapi Anda mengukur kejahatan Anda lebih daripadanya, saya meyakini sejauh mana kejahatan kita sebagai manusia pun, Tuhan akan memberikan ruang kepada kita untuk berubah. Perhatikan, waktu kota Yeriko ini dihancurkan, sebenarnya segala yang ada di kota itu dimusnahkan, termasuk orang, ternakan, dan sebagainya. Tapi kenapa perempuan ini yang diselamatkan oleh Tuhan? Mengapa? Terlalu misteri perbuatan Allah. Ia melihat pertobatan seseorang itu nilainya sangat tinggi. Maka itu selama kita masih hidup dengan keadaan kita yang berdosa, jika Anda menyadari perbuatanmu, di situ tangan Tuhan menerima siapa kita seadanya. Seperti perempuan ini yang dianggap perempuan berdosa. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbahagialah Anda jika sekiranya kisah ini telah membuat Anda berpikir bahwa kejahatan itu sebenarnya dapat dihancurkan. Kota Yeriko adalah lambang kesombongan. Maknanya adalah wangi-wangian. Kata wangi-wangian ini adalah orang selalu membuat dirinya wangi-wangi supaya disenangi. Dan kalau sekiranya ada badan yang berbau busuk itu akhirnya dihindari. Tapi wangi-wangian ini sangat disenangi oleh orang. Sehingga orang menginginkan bahwa pribadinya selalu menyenangkan hati orang. Maka terbitlah suatu kesombongan, saya lebih baik dan saya lebih bersih daripada orang lain. Tetapi akhirnya kesombongan ini dihancurkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Ternyata dalam kehidupan manusia ada tembok Yeriko. Ada kota Yeriko yang harus dimusnahkan, diganti dengan kota yang baru. Itu berbicara tentang tubuh kita. Jemaat Tuhan, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang ketiga berbicara tentang setelah penghancuran kota itu, apa yang berlaku. Penghancuran kota itu rata. Dengan kata yang lain, Tuhan tidak mau ada tanda-tanda kota ini untuk dibangunkan kembali. Dan yang sisa sebenarnya hanya Rahab dan keluarganya, seperti saya katakan sebentar tadi. Mereka telah dipisahkan dari penduduk Yeriko ketika kota itu dihancurkan pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-27. Mereka diperdulikan, diterima oleh Allah, dan mereka akhirnya disisipkan dalam senarai. Senarai yang dimaksudkan di sini dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-5, ternyata penyelamatan Rahab dan keluarganya itu melambangkan kasih Allah kepada orang-orang berdosa, dan Rahab suatu ketika dikenal sebagai salah seorang perempuan yang terdaftar dalam silsilah atau salasila Mesias. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-5. Perempuan ini mendapat tempat dalam silsilah, susun, galur, keluarga ataupun keturunan
yang ternyata ia berdosa tapi telah dimurnikan, telah diampuni, telah disucikan. Demikian orang yang merasa dirinya berdosa tapi telah bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kemenangan yang telah diraihkan oleh umat Israel itu datang karena Yosua dan orang Israel memiliki iman kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bagian yang ketiga ini berbicara tentang bersandar pada firman Allah. Bersandar teguh pada firman Allah. Pada minggu-minggu yang lalu, saya berkata kepada jemaat bahwa hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup dimanapun ia berada dan tidak ada situasi kehidupannya tanpa firman Allah. Karena firman Allah lah yang menjadi penuntun kehidupan manusia. Dimanapun kita pergi, apapun persoalan yang kita hadapi sebenarnya telah dijawab oleh firman Allah. Semua tema-tema yang berbicara tentang masalah sudah dijawab oleh firman Allah. Hanya perlu diimani dan firman itu menjadi sandaran kehidupan kita. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bersandar kepada firman Allah. Kata bersandar itu bukan sekadar meletakkan tubuh pada dinding. Tapi bersandar adalah menjadikan tempat yang kita sandari itu sebagai tempat yang menjamin keselamatan kita. Nah, saudara sekalian, suatu ketika waktu saya berada di Jakarta 2 tahun yang lalu, saya tidak menyangka bahwa impian saya untuk mengalami situasi gempa bumi tercapai. Masa kecil saya selalu berpikir, bagaimana situasi atau keadaan gempa bumi. Wah, orang kata bumi ini bergoyang dan kita tidak mampu berjalan dan sebagainya. Saya tidak pernah merasakan hal itu sebelum saya merasakan yang berlaku di Kampung Melangkap dulu. Tapi ini di Indonesia, gempa bumi yang sangat dahsyat, 7.2 skala Richter. Ketika itu saya tinggal di tingkat 7 pada sebuah hotel. Saya melihat tiang-tiang listrik di luar hotel itu bergoyang dan akhirnya tempat kami tinggal di hotel itu hanya bergoyang. Anda melangkah pun tidak dapat, menuju ke depan pun tidak, belakang, ke tepi, kiri dan kanan pun tidak mampu karena situasi Anda tidak terkendalikan. Di situ saya mendengar orang berteriak, menangis dan sebagainya. Lalu saya pergi ke suatu tempat di sebelah kamar saya untuk melihat apakah ada orang, tidak ada. Lalu keluar beberapa orang di samping di kamar yang lain dan mereka pun berteriak, gempa bumi, gempa bumi. Baru saya sadar bahwa itu gempa bumi. Akhirnya saya membawa rekan-rekan yang ada untuk turun. Memimpin mereka turun melalui tangga karena lift sudah jam. Sesampainya di bawah, saya adalah orang yang paling akhir keluar daripada hotel itu. Saya lihat rekan-rekan saya yang lain ada yang pakai tuala, seluar, syukur tidak ada yang tidak ada pakaian. Dan ada yang menangis, tidak tahu apa yang harus dikatakan lagi. Dan saya baru menyadari, gempa ini sangat menakutkan. Saya mengambil keputusan untuk keluar dari hotel dan menyewa homestay, walaupun agak sederhana. Rupanya sangat menakutkan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya maksudkan di sini adalah hidup yang tidak dapat dikendalikan karena situasi yang berada di luar sana adalah hidup yang sangat menyukarkan. Umat Israel pernah mengalami semuanya ini. Pada akhirnya Allah memerintah pada mereka untuk menawan sebuah kota dengan situasi yang di luar dugaan. Hanya berkeliling. Tidak ada yang merungut, tidak ada yang menentang. Mereka mengimani, meyakini, mengimani, setia kepada apa yang Tuhan lakukan. Akhirnya Allah menyerahkan Kanaan ke dalam tangan bangsa Israel dan penaklukan Yeriko membuka jalan masuk dari segala arah ke Kanaan.
Kemudian Yeriko itu sebenarnya melambangkan kekalahan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Tapi Israel harus sentiasa setia dan taat kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Yeriko itu ditawan, ada suatu kata sumpah yang dilafazkan oleh Yosua. Pada ayat yang ke-26 berkata demikian, pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Saudara, kutuk yang dilafazkan Yosua terhadap kota Yeriko, di mana seseorang yang membangun kembali tembok ini dengan menanam atau membunuh anaknya, lalu menguburkan di dasar kota Yeriko atau mana-mana bangunan di kota Yeriko, kononnya nanti ini akan menjadikan tembok itu atau bangunan itu kuku. Terkutuklah dia, kata Yosua. Apa maksud ini? Maksudnya Yosua tidak mau ada orang yang membangunkan bangunan di kota itu dengan mengenakan atau memelihara kepercayaan kafir yang mempercayai bahwa korban nyawa itu adalah sebagai suapan bayaran kepada dewa atau kepada iblis khususnya yang menjaga bangunan itu menjadi kuku. Nah, nubuat atau kutuk ini tergenapi dalam 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34 di bawah pemerintahan Raja Ahab, di mana Hail mengorbankan 2 putranya, satu yang sulung, satu yang bungsu. Dibunuhnya lalu ditanam sebagai dasar bangunan. Tapi terkutuklah dia dan akhirnya bangunan itu hancur punah. Saudara sekalian, begitu kutuk Yosua agar tidak menginginkan umat yang percaya kepada Tuhan masih berkompromi dengan kepercayaan kafir, masih kompromis dengan kepercayaan-kepercayaan yang bercanggah dengan kehendak Tuhan. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada beberapa perkara yang dapat kita perolehi dan kita rumuskan daripada apa yang telah kita pelajari tentang kemenangan terhadap kota Yeriko ini. Yang pertama, ketaatan Yosua dan orang Israel menunjukkan iman mereka kepada Tuhan. Iman mereka mengalahkan ketakutan mereka. Akhirnya mereka mencapai kemenangan yang sempurna atas Yeriko. Iman adalah pondasi atau dasar hidup orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun kita mengalami situasi yang sedikit berbeza, tapi masalahnya sama, yaitu apa yang kita alami menakut-nakutkan orang sekitarnya, termasuk iman kita mungkin mula goyah. Tetapi dalam kisah ini, iman Yosua dan orang Israel menunjukkan iman mereka kepada Tuhan yang mengalahkan ketakutan mereka. Hidup mereka senantiasa beriman kepada Tuhan. Dan kata iman itu bukan sekadar kata-kata, bukan sekadar laungan, tetapi iman mereka itu adalah pribadi mereka yang diserahkan kepada Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada, keadaan yang mustahil sekalipun mereka senantiasa percaya Tuhan dapat berkarya. Yang kedua, kejatuhan Yeriko adalah peristiwa supernatural. Saya katakan tadi, Allah bertindak sebagai Allah yang supernatural walaupun tidak masuk akal. Allah bertindak di luar strategi perang manusia karena ia ingin memperlihatkan kepada umat Israel dan kepada bangsa Yeriko betapa hebatnya Allah yang berkuasa. Iman orang-orang Israel itu telah menyatakan Allah itu adalah Allah yang supernatural dan tidak ada kuasa yang dapat melawan dan mengalahkan Allah. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dapat mengalami
kemenangan jika kita memiliki iman kepada Yesus Kristus. Tanpa iman, kita akan selalu dikalahkan dan diperbudakkan oleh kuasa dosa. Dari kemenangan atas kota Yeriko ini, kita telah memperolehi bahwa tidak ada situasi yang tidak terkendali dan tidak ada situasi yang tidak dapat dihadapi. Karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang supernatural. Amin. Katakan kepada rekan di sebelahmu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang supernatural. Tidak ada kuasa yang mampu melawan Allah yang kita sembah. Amin. Tuhan memberkati. Mari jemaat Tuhan kita tunduk bersama dan kita berdoa dalam hati masing-masing. Sekali lagi kami datang kepadamu ya Bapa, bersyukur atas firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi, yang mendidik kami untuk terus beriman, setia dan mentaati Engkau, serta bersandar kepadamu senantiasa dalam menghadapi situasi apapun. Kami telah mempelajari kisah umat Israel menawan kota Yeriko. Sungguh luar biasa, walaupun tidak masuk akal dan di luar strategi perang, tapi Engkau telah menunjukkan bahwa Engkau adalah Allah yang supernatural. Dan kami sangat beruntung mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang senantiasa memperdulikan kehidupan kami siang dan malam, dimanapun kami berada dan apa juga situasi yang kami hadapi. Kami mengimani firman-Mu ya Bapa, kami sematkan ke dalam lubuk hati kami sebagai pedoman hidup kami di waktu siang dan malam dan dimanapun kami berada. Karena semuanya ini kami pinta hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa lagi. Puji Tuhan di atas perkongsian firman Tuhan pada pagi ini. Saya percaya dan saya pasti kita semua diberkati dan dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Sanel. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tiba saatnya pada pagi ini kita akan mengambil masa maupun juga mengambil bagian untuk memberi uang persembahan maupun persepuluhan. Saya percaya melalui pemberian kita pada pagi ini, baik dari persembahan maupun persepuluhan, setiap pelayanan yang Tuhan percayakan pada sidang ini akan berjalan dengan lancar dan nama Tuhan kita Yesus Kristus dimuliakan dan jemaat Tuhan diberkati. Jemaat Tuhan boleh salurkan uang persembahan dan persepuluhan Anda dalam akaun gereja yang tertera dalam skrin Anda masing-masing. Mari kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu dengan penuh ucapan syukur lewat daripada firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih Bapa karena kami didorong, kami dikuatkan, kami diteguhkan lagi lewat daripada kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kiranya Bapa, firman-Mu yang telah kami pelajari, yang telah kami dengar sebentar tadi, ini terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Dan biarlah kiranya Bapa, ini adalah sebagai dasar kami secara khususnya untuk mendapat kekuatan lewat daripada firman-Mu. Bapa di surga, pada pagi ini kami juga mengambil peluang, mengambil masa untuk memberi uang persembahan maupun juga persepuluhan kami kepada gereja secara khususnya. Bapa, bila kiranya hamba-Mu terus berdoa bagi jemaat-Mu yang sempat memberi maupun yang tidak sempat memberi pada pagi ini, mereka senantiasa didorong, mereka senantiasa dikuatkan, dan mereka senantiasa memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan maupun persepuluhan mereka kepada gereja, secara khususnya kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Bapa, Engkau terus memberkati sidang ini secara khususnya lewat daripada uang persembahan maupun persepuluhan ini. Dan biarlah kiranya Engkau terus memberkati bendahari, secara khususnya bendahari sidang yang akan mengelola maupun juga staf yang akan mengelola uang persembahan maupun persepuluhan ini. Biarlah kiranya semuanya ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohonnya Bapa, biarlah kiranya apapun yang sedang kami alami saat ini, baik dalam proses pemprosesan pembangunan dan apapun ya Bapa, baik jemaat-Mu juga, kami berdoa biarlah kiranya semuanya dapat digunakan pakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga terus berdoa bagi jemaat-Mu yang tidak berkesempatan untuk memberi pada pagi ini, baik dalam kehilangan pekerjaan maupun dalam situasi pekerjaan mereka saat ini yang sangat mencabar. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa membukakan peluang pekerjaan bagi mereka. Dan apapun situasi yang mereka alami saat ini, baik dengan keadaan situasi saat ini, baik dalam pekerjaan mereka, hamba-Mu berdoa ya Bapa, biarlah kiranya
mereka terus mendapat keteguhan, mereka terus mendapat kekuatan, dan mereka terus mendapat satu semangat secara khususnya untuk terus-menerus mencari wajah Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, marilah kita belajar dengan sabar dan tekun untuk mengerti akan kebenaran firman-Nya, sehingga kita dapat melakukan sesuai dengan apa yang Ia perintahkan pada kita. Sehinggalah kehidupan kita ini akan mengalami kemenangan dari hari ke hari di dalam Dia. Karena itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, terimalah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih jemaat Tuhan. Shalom. Tuhan memberkati. Bangkit generasi pemenang, sebab Tuhan kan berserta, berperang bagi kita. Saatnya kemenangan jadi milik kita. Berlari ke hadapan, mengejar impian, memenuhi panggilan. Jadikan generasimu teguh walau apapun liku, apapun yang datang menghalang. Bangkit generasi pemenang, sebab Tuhan kan berserta, berperang bagi kita. Saatnya kemenangan jadi milik kita. Sebab Tuhan yang melawan, kalahkan musuh kita. Sekaranglah kebangkitan generasi pemenang. Kami generasi pemenang. Berdiri dengan teguh, kami maju ke depan. Kami generasimu kan jadi pemenang. Jangan takut, jangan gentar, berjalan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, generasimu menang. Teguh maju ke depan, generasimu jadi pemenang. Berdiri teguh maju ke depan, generasimu jadi pemenang. Berdiri teguh maju ke depan, generasimu jadi pemenang. Berdiri teguh maju ke depan, generasimu jadi pemenang. Tuhan berserta, berperang bagi kita. Saatnya